Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar salih-salihah? Semoga semuanya dalam lindungan Allah ya. Baiklah salih-salihah, sebelum kita mulai materi kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke salih-salihah, siapa yang pernah lihat film animasi pada gambar ini? Wah, rata-rata semuanya pernah lihat ya. Nah, judul film ini adalah Pada Zaman Dahulu, di mana berkisah tentang atuk atau kakek yang selalu berdongeng kepada cucunya yaitu Aris dan Rara. Jadi, pada materi kali ini di tema 7 atau tematik 2G subtema 1, kita akan belajar tentang dongeng. Apa sih dongeng itu? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita fiksi atau hayalan saja. Di dalam dongeng terdapat yang namanya tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa cerita. Nah, di dalam dongeng juga terdapat yang namanya pesan moral. Jadi, pesan moral adalah suatu pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca atau pendengar. Nah, di dalam cerita film animasi pada zaman dahulu, biasanya atuk bercerita atau berdongeng tentang hewan-hewan. Nah, cerita tentang hewan itu dinamakan fabel. Pernah dengar belum fabel? Jadi, fabel itu adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk cerita fiksi atau hayalan saja. Jadi, dalam fabel yang menjadi karakter tokoh adalah hewan. Oke, baiklah salih-salihah. Di sini Bu Guru akan menceritakan sebuah dongeng. Nah, dongeng ini ada di buku 2G halaman 12 ya, yang berjudul Angsa Belajar Berenang. Cilik, seekor anak angsa yang takut berenang. Ibu sering mengajak Cilik ke pinggir kolam untuk diajari cara berenang. Cilik selalu mencari alasan agar tidak jadi belajar berenang. Suatu hari, ibu mengajak Cilik bermain di taman. Kemudian, ibu berbelok menuju kolam. Cilik terpaksa mengikuti ibu. Di pinggir kolam, ibu kembali membujuk Cilik agar mau belajar berenang. "Kamu pasti bisa, Cilik," kata ibu. "Aku takut tenggelam, Bu," jawab Cilik. Ibu lalu berkata, "Baiklah kalau begitu. Coba kamu lihat ke atas." "Untuk apa, Bu?" tanya Cilik. "Ibu ingin kamu mengambil matahari." Cilik bingung bagaimana ia dapat mengambil matahari. Kemudian ia melihat ke permukaan kolam. Dilihatnya pantulan matahari di permukaan air. Lalu Cilik berkata, "Pasti ini yang ibu maksud. Aku akan mengambil matahari yang ada di air saja." Cilik pun langsung terjun ke air. Cilik mengejar matahari di permukaan air. Meskipun telah berusaha keras, Cilik tidak dapat mengambil matahari. Cilik menemui ibu dengan sedih. "Maafkan aku, Ibu. Aku tidak dapat mengambil matahari untukmu," ucap Cilik. Lalu ibu berkata,
Tidak apa-apa, Cilik. Tidakkah kamu sadari? Kamu sekarang telah pandai berenang. Nah, Salih-salihah, itu ya cerita tentang angsa belajar berenang. Jadi Salih-salihah, pada dongeng tersebut yang menjadi tokoh adalah angsa, yaitu si ibu dan si Cilik. Pesan moral yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh takut untuk belajar atau mencoba sesuatu sebelum kita mencobanya. Jadi kita tidak boleh pesimis, kita harus yakin dan optimis bahwa kita pasti bisa kalau kita mau mencoba dan berusaha. Nah, ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasai. Rasulullah bersabda, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." Maksud dari hadis tersebut adalah kita dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin dengan kemampuan yang kita miliki, dengan menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita akan suatu hal yang menjadi tujuan kita. Nah, salih-salihah seperti itu ya untuk materi kita kali ini. Jadi tugas kalian di rumah adalah membaca dongeng yang berjudul 3 Sahabat di buku halaman 27 dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng tersebut di halaman 30 di buku 2G ya. Nah, jika jawaban kalian tidak cukup di buku 2G, kalian boleh menjawabnya di buku tematik kuning ya, Salih-salihah. Terima kasih Salih-salihah atas perhatiannya. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.